kabar rekan-rekan pencinta seni? Pada hari ini saya senang sekali karena saya akan bertemu dengan seorang perupa, seorang pelukis yang luar biasa sekaligus sahabat saya. Lukisan dari seorang pelukis ini mirip seperti lukisan anak kecil karena kita orang dewasa, sehingga kalau kita itu berupaya membuat lukisan seperti anak kecil itu akan sangat sulit. Tetapi seniman yang satu ini memang idenya itu selalu mengalir. Sepertinya ketika melihat lukisannya, yang terbaca adalah suasana yang gembira, suasana yang menyenangkan, fantasi kita ketika masih kecil. Hari ini saya bisa berkunjung ke studio dari seniman ini. Langsung saja kita berjumpa dengan senimannya. Mari. Ini kita sudah berjumpa dengan seorang seniman perupa yang luar biasa, seorang pelukis yang pelukisannya itu tadi sudah kita lihat bisa menggunakan kanvas. Yang terbaru adalah karya-karyanya melukis di atas papan-papan kayu yang sangat tebal. Langsung saja kita berkenalan dengan seniman yang satu ini. Monggo Bung, perkenalkan diri. Nama saya Ikhwan. Saya melukis sejak tahun 94, dan waktu masuk sekolah seni rupa SMSR. Begini Bung Ikhwan, kalau lihat karya-karya Anda itu kan seperti seorang anak kecil itu menggambar gitu kan, warna-warnanya ceria, terus tema-temanya juga tema-tema kegiatan sehari-hari, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sendogoro, canda tawa gitu. Apakah itu sebagai kenangan dulu waktu Bung Ikhwan masa kecil Bung Ikhwan itu, atau Bung Ikhwan melihat anak-anak bermain di lingkungannya, rumahnya umpamanya, sehingga itu menginspirasi karya-karya Anda? Gimana itu Bung? Ya, itu banyak menginspirasi dari perjalanan hidup saya. Dari kecil saya bermain, terus saya melihat, sampai saya akhirnya sekarang pun saya sering melihat atau bercanda gurau dengan teman-teman yang lucu-lucu. Lah di situ menjadi inspirasi karya saya. Nah, apa yang saya pikirkan, saya lihat, akhirnya saya buat karya dengan senang. Nah, disitulah tercipta karya-karya yang sekarang saya buat. Apakah dulu sebelum berkarya seperti sekarang ini pernah membuat gaya lukisan yang lain gitu, atau ujuk-ujuk melukis langsung ketemu gaya seperti ini, jenengan cocok, terus langsung saya menentukan ya ini gaya saya gitu, atau lewat proses gitu? Jadi, itu semua lewat proses. Pertama saya melukis yang nyata-nyata, realis, itu nyata. Terus selama 4 tahun terus saya kan kelihatan nggak serk gitu. Terus akhirnya saya membuat seenak saya, senang gitu ya. Di situlah saya mungkin banyak terinspirasi dari katalog, dari apa di situ. Mungkin ya karya seperti inilah yang saya sukai dan asik, enjoy di hati itu. Akhirnya saya melukis ya dengan warna-warna saya, dengan apa yang saya inginkan. Dan di situ menjadi karya yang seperti sekarang ini. Ini Bung Ikhwan itu dulu pernah melukis realis juga, Realis. surrealis pernah juga? Pernah. Untung nggak jadi pelukis surrealis. Kalau jadi pelukis surrealisnya ini saya. Jangan karo Bung Teguh. Terus lewat proses-proses itu akhirnya ketemu gaya. Ini kan kalau orang bilang itu kan gaya naif ya, Naif ya. naif seperti seperti Kanak-kanak. kekanak-kanakan gitu ya. Kalau saya lihat kan ketika Anda itu menyeket itu, membuat papan kayu itu mengalir kayak
kayak apa, kayak tidak berpikir. Nah itu kan tidak semua seniman kan bisa seperti itu karena memang kalau saya lihat itu seperti sudah menyatu dengan perasaannya Bung Ikhwan ini. Apakah memang yang dirasakan Anda itu seperti itu, Anda sangat enjoy ketika membuat karya yang seperti ini, sehingga seperti itu tanpa beban sama sekali gitu ya. Sebenarnya kita melukis harusnya tanpa beban, tidak ada beban, seperti hidup ini mengalir apa adanya. Nah di situ kita mau kemana nggak ada beban, mau ke sana kemari. Melukis juga itu, kita juga melukis harusnya tidak ada beban mikir laku atau tidak laku, baik atau jelek, itu nggak usah dipikir. Yang penting kita berkarya apa yang kita suka dan apa yang mampu kita lakukan. Nah di situ saya akhirnya ya berkarya terus sampai sekarang, hampir setiap hari mungkin saya berkarya kayak gitu. Karena idenya nggak habis-habis ya? Ya idenya kan ada di lingkungan kita, ada di pikiran kita, ada kita ngobrol sama temen kan, itu ada ide semua. Iya. Berarti prinsipnya yang penting asik-asik aja. Asik ini. Yang penting asik-asik aja. Wah itu kan di saat situasi sekarang ini orang pusing itu, kalau kita bisa menikmati kebahagiaan, jangan lupa bahagia. Prinsipnya kan itu luar biasa. Memang kalau lihat karyanya Bung Ikhwan itu memang ceria, terasa apa, tanpa beban. Itu yang saya rasakan, luar biasa. Ini ada figur orang sedang bermain layang-layang Di pantai. Oh, bermain layang-layang di pantai. Berarti ini temanya tentang suasana di pinggir pantai ya? Oh iya ya, kita bisa lihat ini ada anak-anak sedang membuat istana pasir. Ini ada riak-riak airnya. Ya, anak-anak bermain kejar-kejaran. Wah, ini ada yang sedang berjemur di pantai, tidak pakai baju. Wah, ini ada yang pakai kasur ini, berjemur di pinggir pantai, luar biasa. Ada yang membawa hewan peliharaan, ada yang sedang pijat-pijat ini, menghilangkan pegal-pegal. Ini karya dibuat di atas papan kayu, tebalnya bisa 0,5 meter ini. Ini kita lihat warna biru, ini visual dari pantai. Ini menarik sekali. Tekstur dari kayunya ini direspon menjadi riak-riak ombak. Menarik sekali. Seorang seniman itu kan biasanya kalau dia itu berpameran, terus mengapresiasikan karyanya ke publik itu kan biasanya umumnya yang terjadi di lingkungan seni itu kan selalu dikaitkan dengan senior-senior sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya. Umpamanya kalau saya surrealis, wah lukisanmu mirip iki. Apakah Bung Ikhwan juga merasa seperti itu, atau bagaimana tanggapan Anda menanggapi hal seperti ini? Orang menilai ada seperti itu, mirip ini senior, tapi memang umum kan begitu. Tapi ya kita terima aja. Tapi yang penting kita tetap berkarya dan berkarya. Nah, mungkin kita sendiri kan juga terinspirasi dari mereka, dari senior-senior itu tidak dipungkiri. Tapi kita punya kemampuan sendiri, kita punya pikiran sendiri, dan kita juga punya jalan sendiri. Nah, itu mungkin terserah orang harus menilai apapun. Yang penting kita tetap berkarya untuk kita sendiri, dan mungkin bermanfaat untuk orang banyak. Baik rekan-rekan para pecinta seni, demikian bincang-bincang santai saya dengan Bung Ikhwan Marianto, seorang pelukis beraliran naif yang luar biasa. Mudah-mudahan
bisa menginspirasi, bisa membuat kita happy. Yang penting apa ini, Pak? Asik-asik aja. Ya, berkarya asik-asik aja. Terima kasih banyak Bang Ikhwan sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita di siang yang cerah ini. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman rekan-rekan pecinta seni yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih banyak.